Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Penjahit Cinta. Apa kabar teman-teman semua? Udah lama nggak berjumpa dengan aku. Sekitar 1 bulan ya aku vakum dari YouTube karena aku sibuk. Maklum lah ya teman-teman, karena penjahit itu ketika Lebaran pasti akan banjir orderan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi, setelah Lebaran aku juga eh, mengadakan prosesi pernikahan, makanya lama baru bisa upload video YouTube kembali. Nah, di video aku kali ini adalah pembuatan baju pengantin wanita atau baju aku sendiri ya teman-teman. Maklumlah karena aku tukang jahit, maka aku ingin model dari baju itu sesuai dengan keinginan aku. Nah, walaupun tidak seprofesional tukang jahit khusus baju pengantin, tapi aku suka dengan hasilnya karena sesuai dengan ekspektasi aku sendiri. Nah, di video ini aku tidak menunjukkan secara detail tentang ukuran atau cara-caranya, tetapi aku menunjukkan secara cepat step by step apa-apa aja yang aku lakukan dalam proses pembuatan baju pengantin ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tahu dengan melihat dari proses ini apa-apa aja yang sedang aku lakukan. Nah, dalam pembuatan baju pengantin wanita itu tidak sama dengan cara pembuatan baju seperti biasanya ya teman-teman. Selain membutuhkan waktu yang lama, dia juga membutuhkan bahan yang banyak. Tetapi maklumlah teman-teman, karena pernikahan aku ini adalah pernikahan yang memang sangat sederhana. Jadi mulai dari pembuatan baju, kemudian prosesinya juga dilaksanakan secara sederhana karena aku dan suami hanya membutuhkan nilai dari kesakralan pernikahan itu, tidak membutuhkan kemewahan dan lain-lain sebagainya ya. Jadi curhat ya teman-teman. Nah, seperti ini aku hanya menyediakan bahan kelpin silk, kalau tidak salah ya teman-teman, itu sebanyak 5,5 meter, itu sekalian dengan baju pengantin laki-lakinya. Kemudian ada brokat dengan motif ini ya teman-teman, 1,5 meter, dan kain tilenya 3 meter, kemudian kain curuti baby dollnya 1,5 meter untuk jilbab sekaligus cadarnya. Nah, sebenarnya dalam penempelan kain brokat ini itu bisa dilakukan dengan menjahit langsung di mesin jahit, tetapi aku takut ketika nanti dijahit langsung di mesin jahit akan mengkerut. Jadi aku gunakan dengan cara dijahit jelujur atau dengan jahitan tangan. Disinilah yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan kain brokat yang cukup apa adanya 1,5 meter, maka aku tidak semuanya aku kasih kain brokat, tetapi brokatnya itu aku gunting bagian-bagian mana yang membentuk bunga, kemudian aku tempel seperti ini. Aku tempel di bagian pinggang dan atas dada. Karena aku bercadar, jadi bagian atas dada itu tidak terlalu banyak hiasan, karena percuma nantinya akan tertutup dengan jilbab dan cadar aku ya teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Nah, di sini sudah hampir 70% yaitu penyatuannya. Tidak semua ya aku tunjukin. Nah, ini penyatuan tangannya.
Oke teman-teman, yang penasaran dengan cara pembuatan dari jubah lelakinya, ada di video aku sebelumnya. Nah, disinilah kerepotan dari pembuatan baju ini ya teman-teman. Dan aku juga letakin di manekin aku yang apa adanya, tidak manekinnya tidak buahai ya teman-teman. Ya itulah yang ada, tetapi cukup untuk bahan contoh ketika baju akan dijahit. Nah seperti ini untuk penempelan brokat di bagian bawahnya aku lakukan langsung di manekin, jadi agar jatuhnya tepat ya teman-teman. Dalam pembuatan baju ini panjangnya aku tambahin dari ukuran panjang badan aku, karena memang aku inginnya itu nyeret ke tanah. Dan aku juga menggunakan heels yang tingginya sekitar 5 atau 7 cm kalau tidak salah ya teman-teman. Nah lakukan aja secara sabar. Dan ini aku kalau tidak salah menghabiskan waktu sekitar 2 hari, siang malam aku kerjain. Dan teman-teman tahu, dalam proses pembuatan baju ini aku lakukan H-4 atau H-3 ya teman-teman dari pernikahan aku, karena memang keadaannya baru selesai lebaran, kemudian aku juga badannya kurang fit, jadi disitulah waktu yang tepat. Dan alhamdulillah terkejar juga ya teman-teman, jangan dicontoh ya. Nah ini adalah bagian ekor dari belakang baju. Baju aku ini bagian belakangnya itu lebih panjang dari bagian depan, karena aku ingin belakangnya itu nyeret ketika aku berjalan atau ketika berpose, maka baju bagian belakang akan nampak ekornya ke samping. Dan untuk khusus bagian belakangnya aku tempelin bunga yang panjang seperti ini, bunga yang besar, tidak seperti yang bagian depan. Sama seperti tadi, dia jelujur aja ya teman-teman. Dan aku juga sambil memberikan mutiara di bagian-bagian tertentu untuk menambah kemewahan dari brokat atau baju itu sendiri. Nah ini adalah bagian untuk penempelan dari tile. Aku pinginnya tile itu panjang seperti kelelawar bagian kanan dan kiri lengan aku sampai menuju ke lantai dan dilebihkan sedikit ya teman-teman. Dan ini tadi panjang tilenya adalah 3 meter. Kemudian lebarnya 1,5, dan lebar ini aku gunting lagi bagi menjadi 2. Dan panjangnya tadi sudah aku ukur ya, untuk panjang sampai ke lantai. Nah seperti ini sudah aku bagi 2, dan aku letakin aja di bagian lengan mana yang akan aku jahit. Karena memang untuk bagian dada ke atas itu tidak nampak, jadi ya terserah bagaimana model penjahitannya. Dan aku jahit seperti ini aja, dan tidak ditambahi dengan brokat atau apalah semacamnya. Kemudian ini adalah bagian pembuatan dari selendang bagian belakangnya, sisa dari kain tile pembuatan untuk lengan kanan kirinya ya. Dan karena dia berbentuk persegi, maka aku bentuk seperti jilbab
seperti membentuk lingkaran ya teman-teman. Ini aku buang bagian ujungnya. Seperti ini ya. Maka akan membentuk selendang belakang seperti jilbab. Nah, ini adalah pembuatan cadarnya. Panjang dan lebar dari jilbabnya adalah berapa ya teman-teman, yang penting dari 1,5 meter itu sudah terbuat cadar plus talinya. Dan ini adalah pembuatan jilbabnya yang tadi sudah kita bentuk ukurannya. Maka panjang dari jilbab tersebut tidak membentuk persegi ya teman-teman, ada bagian sisi yang lebih panjang sedikit. Kemudian ini pembuatan cadarnya, aku pingin di bagian bawah cadar itu diberikan mutiara. Dan ini adalah proses pembuatan atau penjahitan mutiara jahitnya ya teman-teman. Oke, selesai. Jangan lupa kita ikat mati agar memperkuat dari mutiara tersebut. Dan inilah dia hasil dari bajunya. Dan teman-teman yang ingin melihat bagaimana aku menggunakan baju ini, silahkan tunggu video selanjutnya dalam prosesi kesederhanaan dari pernikahan aku. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah stay tune di video aku ini. Assalamualaikum.